Nah, sekarang kita berjumpa lagi les kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia, masih mengenai teks petunjuk ya. Masih mengenai teks petunjuk. Nah, mari simak penjelasan Bu Guru mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu, ya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi, teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu, ya, menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Itulah tujuannya teks petunjuk. Sedangkan pengertiannya adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu, ya. Teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk atau dalam menulis teks petunjuk. Pertama, menjelaskan secara runtun, ya, beruntun, berurut, ya, langkah demi langkah, step demi step, ya. Jangan lompat-lompat biar orang memahaminya. Ya, biasanya berurut dia. 2, harus menggunakan kalimat perintah. Mengapa menggunakan kalimat perintah? Karena nanti teks petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Berarti memerintah. Ya, harus pakai partikel lah nanti di situ. Ya. Itulah dia, harus kalimat perintah. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, jangan kasar. Harus menggunakan bahasa yang santun kita. Dalam berbahasa sehari-hari pun berbincang-bincang harus menggunakan bahasa yang santun. Ini juga harus yang santun dia biar dipahami orang, dimengerti orang. Yang keempat, harus memperhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat, ya. Tanda bacanya harus, kalau perintah berarti harus diakhiri tanda seru. Ejaannya juga harus bagus, yang ejaan yang sempurna, yang baku, jangan asal-asalan. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Nah, sekarang kita masuk jenis teks petunjuk. Ya, jenis teks petunjuk ini bermacam-macam, ya. Bermacam-macam teks petunjuk ini. Apa yang mau kita buat? Nah, nanti kita ada itu. 1, ya, teks petunjuk menggunakan sesuatu. Nah, ini pasti sering ini menggunakan sesuatu. Contoh ada sepeda motor. Berarti ada petunjuknya. Pertama-tama bagaimana supaya kita menggunakan motor itu. Setrikaan listrik juga. Ya, apalagi memakai obat. Harus kita gunakan petunjuknya, harus kita perhatikan. Nanti disuruh cuma sekali sehari, kamu makan 3 kali sehari, ya berbahaya, ada efeknya, ya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk menggunakan obat tersebut. Tidak boleh salah-salah. Harus ada aturannya di situ, berapa kali sehari atau berapa dia, 1 biji kah, 1 tablet kah, atau separuh. Jadi harus tahu kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, petunjuk membuat sesuatu, ya. Petunjuk membuat sesuatu. Nah, inilah nanti kita membuat sesuatu, ya. Ada contoh membuat layang-layangan, bagaimana membuat layang-layangan, ya. Apa yang diperlukan. Nah, nanti diperintahkan kita bagaimana membuat itu, atau soal bunda kita atau mama kita atau ibu kita memasak kue, membuat kue, bagaimana cara membuat kue yang enak. Tapi nanti kita pelajari adalah membuat kipas angin. Nah, yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Nah, yang melakukan sesuatu ini contoh kamu ada ekstra berenang atau ada dari penjas, kamu disuruh berenang, kan ada petunjuknya, jangan terus masuk ke kolam renang. Disuruh apa duluan, harus kita dengarkan supaya tidak berbahaya. Yang keempat, petunjuk arah atau denah, ya. Petunjuk arah atau denah. Misal kita mau bepergian kemana, ke pantai, atau misal ada tanda arahnya, mau ke kanan, ke kiri, belok, ada itu. Contoh ini
ke atas Salatiga atau Solo ya, mereng ke kanan ada itu. Atau nggak tahu kita arahnya, kita gunakan apa? Google Map yang ngetren sekarang pakai internet. Jadi sampai ke tujuan walaupun tidak tahu alamatnya ya. Kalau dahulu pakai itu kompas ya, ada kutub utara selatan. Nah, itulah dia ya anak-anakku, mudah-mudahan anakku mengerti.